kayak kenapa gue dulu nggak langsung keluar kampus aja ya. Gue pun mikirnya malah kenapa dulu nggak gue lanjutin aja kuliahnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Agung. Alhamdulillah sekarang gue udah masuk ke podcast gue yang ketiga. Dan alhamdulillah juga di podcast gue yang ketiga ini gue gak sendiri lagi. Jadi gue bakalan bareng sama teman gue. Jadi sebelum itu gue kenalin dulu, yaitu teman gue Tiza Reka Pratama. Halo teman-temannya Agung. Iya. Oke, sebenarnya kita udah lama banget nggak ketemu ya. Iya betul. Karena emang lagi pandemi gini jadi agak susah buat ketemu. Terus juga emang sebelumnya juga ada kesibukan sendiri-sendiri. Jadinya ya alhamdulillah sih sekarang bisa ketemu. Gimana Jar? Sehat? Alhamdulillah baik. Sekarang apa kesibukannya nih? Ya kesibukannya sih di rumah makan tidur gitu. Ya paling kalau lagi rajin nyuci piring. Mantap. Mas Agung apa kesibukannya nih? Apa ya? Ya semenjak gue lagi kuliah online, jadi ya cuman rebahan terus scroll timeline, tiduran lagi, scroll timeline lagi sampai capek dah pokoknya. Begitu aja kerjaannya. Makanya gue mau ngajak Tijar collab ya di podcast gue biar ya minimal ada yang bermanfaat lah ya. Oke. Mungkin pada penasaran gue bakalan ngebahas apa sama Tijar. Sebelumnya sih gue udah pernah dia dulu sih Tijar pernah sama Syahid pernah dia nge-WA gue terus kayak dia mau bikin sebuah video dan temanya itu menurut gue bagus juga nih kalau dibikin jadi podcast. Jadi Tijar mau bikin dalam bentuk videonya gitu kan. Nah gue bilang kayaknya kalau podcast dengan tema ini mantep nih. Mungkin udah pada penasaran kan temanya itu apa. Malam ini gue sama Tijar bakalan ngebahas tentang quarter life crisis. Oke. Mungkin banyak teman-teman sih yang ngerasain quarter life crisis sih menurut gua, karena gua juga sempat ngerasain juga. Kalau sendiri gimana Jar? Ya kalau gua sendiri juga baru sih kayaknya dari 2 tahun yang lalu baru ngerasain. Oke. Mungkin sebelum kita ngebahas nih ya kan, mungkin biar lebih gampang gua singkat aja kali ya. Nyebutnya jadi apa? KLC gitu. Jadi nggak terlalu panjang, quarter life crisis. Oke. Oke. Karena biar ya takut keceplosan juga nanti. Oke. Mungkin sebelumnya gue pengen nanya nih Jar. Ya. Menurut lu KLC itu apa sih yang menurut lu nih yang lu tangkap gitu? Yang gue tangkap ya. Iya. Jadi dari kemarin itu gue sempet browsing, searching dari berbagai sumber, situs, website. Itu jadi quarter life crisis atau bisa dibilang krisis seperempat abad kehidupan adalah istilah yang digunakan, yang dipakai untuk menggambarkan suatu periode dalam kehidupan manusia di mana kita tuh sering merasa ragu, cemas, mulai mempertanyakan tujuan hidup, terus mulai berpikir berlebihan tentang suatu siklus atau suatu pilihan di dalam hidup kita. Nah, biasanya ini quarter life crisis ini itu terjadi di rentang usia 20 sampai 30-an tahun. Bisa di awal atau di akhir. Nah, biasanya pada fase-fase tersebut seseorang itu menyadari nih kalau misalnya kita nyadar kalau misalnya ada yang harus dirubah dalam hidup kita, tapi kita nggak tahu apa dan bagaimana cara memulainya. Nah, dari situ kadang kita sering ngerasa bingung dan tak jarang juga ngerasa kesepian. Masih mau dilanjut atau cukup? Oke. Jadi menurut Tijar tuh gitu. Ya. Menurut gue segitu. Pengertian dari KLC ini. Karena emang gua dulu nggak terlalu ngerasain sih. Ya karena sempet banget gue ngedenger Instagram tuh banyak banget yang ngebahas tentang quarter life crisis ini. Tapi gue masih agak sedikit ngabein sih kayak itu apa sih segala macem. Dan ternyata pas gue dengerin juga atau gue baca juga ternyata gue lagi ada di fase itu gitu. Terus kayak gue ngerasa wow ternyata gue lagi di fase ini dan gue baru tahu kalau itu namanya yaitu KLC atau mungkin kalau lebih ini sih mencari jati diri sih. Kalau kita lebih terkenalnya ya kita lebih biasa kenalnya itu tentang itu. Dan ternyata nggak cuman gue juga nih, karena gue juga di kuliah banyak teman juga dan banyak teman-teman gue yang cerita gitu ya kan. Pas setelah dia lulus dia bingung ya kan, antara ya mulai dari dia niatnya nggak mau masuk kuliah di situ akhirnya masuk di situ atau jurusan yang berbeda gitu kan.
Dan gue bilang sih itu menganggap ya itu sebuah hal yang ya biasa terjadi lah, dan ternyata itu yang disebut dengan KLC atau quarter life crisis itu. Dan ternyata semua teman-teman deket gue merasakan itu, mungkin teman-teman yang ngedenger juga ngerasain. Terutama gue mulai ngerasain itu pas gue 2 tahun setelah lulus SMK. Karena emang lulus SMK sih belum ngerasain banget, bener nggak? Lu juga ngerasain? Bener. Karena gue juga waktu SMK itu termasuk orang yang cuek ya, bodo amat. Kayak misalnya temen gue punya ini, ya udah bodo amat. Temen gue bisa ini, ya udahlah biarin gitu. Terus semenjak lulus kemarin juga kayak nggak terlalu mikir, maksudnya kayak setelah lulus mau kerja atau kuliah nih, biarin dah, let it flow aja gitu, ngikutin alur gitu. Akhirnya kemarin sempet disuruh kuliah juga, cuma keluar gitu. Nah mulai beberapa tahun kebelakangan ini itu mulai ngerasa tuh kayak misalnya contoh kalau ketemu teman-teman nih suka minder gitu loh, kok mereka di umur yang sekarang bisa dapat lebih banyak daripada gue yang sekarang. Iya. Gitu. Oke, bener banget sih, karena gue juga sempat ngerasain di saat posisi gue ketemu sama temen yang ya bisa dibilang udah sukses lah ya. Jadi di situ kayak ngerasa wah gila, gue malah seakan-akan mempertanyakan diri gue nih, dan akhirnya malah jadinya meragukan kemampuan diri sendiri dan kayak bertanya-tanya gue tuh mau dibawa kemana segala macam. Dan sebelumnya ini nggak sih, banyak nggak sih teman-teman yang juga cerita sama lu Jar tentang ya kayak dia galau tentang masa depannya dan segala macam tuh, ada nggak? Atau dari hasil lu melakukan sebuah narasumber ya, wawancara sama teman-teman lu ya kan, yang mengenai tentang membuat video KLC itu? Kalau dari teman-teman terdekat sih paling masalahnya cuma di yang tadi itu, yang pertama gue sebut yang minder lah ya, kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang lain yang udah sukses lah gitu di usianya yang sekarang. Terus ada juga yang kayak dia mau ngegapai cita-citanya nih, tapi cita-citanya itu berlawanan dengan kemauan orang tua. Ya misalnya kayak contoh deh, dia contoh ini mah contoh aja ya, tapi nggak berhubungan nih sama orangnya ya. Iya, siap. Misalnya contoh dia mau jadi musisi tapi orang tuanya pengen jadi PNS gitu. Kemarin juga orang itu sempat bimbang, sempat ragu, tapi akhirnya ya dia ngeduluin kemauan orang tuanya deh, nggak apa-apa ngalah, jadi musisi bisa nanti gitu. Lagi nggak? Oke. Mungkin itu salah satu contoh juga sih ya, cerita-cerita dari teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah ngedenger ya kan, teman lu curhat gitu kan tentang kayak kok hidupnya makin hari ya gini-gini aja, sedangkan lihat teman-temannya udah semakin sukses, dan itu mungkin salah satu gejala dari quarter life crisis itu. Nah, dari tadi kita ngomongin orang terus nih. Nah, kalau diri sendiri lu pernah nggak Jar dapat fase di mana lu ngerasain quarter life crisis ini? Kalau gue sendiri sebenarnya pernah, nggak sebenarnya, emang pernah. Oke. Jadi semenjak yang tadi gue bilang lulus terus gue kuliah, itu sebenarnya waktu di bulan-bulan pertama, emang gue kuliah sebulan doang. Di minggu-minggu pertama masuk, itu gue kayak pertama awalnya mikir dulu, kayak berpikir gue sebenarnya tuh bener nggak sih ngambil kuliah jurusan ini gitu. Gue tuh sebenarnya bener nggak sih ngambil pendidikan di bidang ini. Setelah gue pikir-pikir ternyata apa mungkin gue nggak cocok gitu, apa mungkin gue salah jalan. Akhirnya gue keluar. Terus nggak lama setelah gue keluar kuliah itu, gue coba buat cari hobi, cari aktivitas di bidang selain bidang gue dulu SMK di IT gitu. Akhirnya gue ngambil ke perfilman kemarin kan. Akhirnya di perfilman itu gue kayak ngerasa gue nyaman nih di perfilman gitu. Ternyata enak, enjoy, gue bisa mengekspresikan diri gue dari karya-karya yang udah gue buat. Terus di fotografi juga dari karya-karya yang udah gue buat, gue bisa ngasih lihat ke orang sudut pandang. Gue ngasih tahu gue ngasih tahu ke orang dari sudut pandang yang gue lihat gitu loh. Oke. Kayak gitu sih. Iya, berarti bisa dibilang KLC atau quarter life crisis lo itu pada saat lu kuliah, terus lu ngerasa ini bukan gua banget nih, ya kan? Dan akhirnya kayak lu mutusin buat keluar dari tempat kuliah lu, dan akhirnya lu melanjutkan apa yang menurut lu suka gitu kan. Nah, banyak banget di luar sana gitu, mungkin teman-teman yang lagi ngedenger juga, itu pasti banyak banget yang berpikiran kayak gitu, ya kan? Pada saat kuliah, terus kayak ngerasa gak terlalu senang nih dengan mata kuliahnya atau dengan jurusannya. Akhirnya kayak lu ngerasa ada sebuah hobi yang itu tuh bikin lu jadi senang gitu kan. Nah,
kan kalau gua denger nih dari cerita lu lebih milih di hobi lu. Nah, banyak banget juga temen-temen ya yang suka gua denger juga, dia takut buat keluar dari zona nyamannya ini, ya kan? Pada saat dia kuliah nih, tapi dia ada hobi. Nah, kan dia bingung nih, gue lebih milih kuliah apa lebih milih hobi. Dan sedangkan kebanyakan orang itu lebih milih, udahlah gue kuliah dulu, kayak lanjutin dulu deh, gue nggak tahu nih nanti hobi lu kayak gimana. Dengan pilihan yang lu pilih, gimana? Lu menurut lu misalnya bener-bener tepat atau gimana menurut lu? Dibilang benar-benar tepat juga enggak. Oke, ini menarik nih. Oke, Iya. lanjut. Jadi gini, setelah gua masuk di dunia perfilman, gua nikmatin, ya kan. 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah, hampir mau ke 3 tahun ya, 3 tahun setengah, pokoknya sampai sekarang. Terus beberapa bulan yang lalu, justru di situ gue berpikir lagi, apa di dunia perfilman ini gue udah bener, udah tepat gitu, atau enggak. Nah di situ juga gue sempet kayak menyesal dibilang iya gitu, karena kenapa dulu nggak gue lanjutin kuliah gue sambil ngejalanin hobi gue. Oke. Ya mungkin setiap orang emang punya pilihannya masing-masing ya. Karena emang gue juga ngerasain banget yang KLC itu quarter life crisis ini. Tapi mungkin jalan gue sama jalan Teaser nih beda. Karena emang tipikal gue sama Teaser tuh beda. Teaser tuh tipikal orang yang langsung, kalau gue gak suka ini, gak senang ini, oke, gue langsung cut, gue langsung jalanin apa yang gue suka. Nah kalau gue tipikal orang yang, aduh, gue lihat orang tua gue dulu deh gitu. Jadi gue nggak bisa memutuskan langsung gitu. Jadi gue apa-apa, gue banyak berpikir dulu kayak orang tua gue dulu deh. Karena emang jujur sih, kalau dibilang life crisis yang gue alami itu pun sama, yaitu masalah yang gue suka sama apa yang gue jalanin tuh beda gitu. Bener sih, emang hampir sebagian besar tuh apa ya, life quarter crisisnya itu paling masalah masa depan sih. Itu benar-benar mulai dari dia sekarang ngejalaninnya apa, terus dia nggak suka apa. Karena jujur gue kuliah di bagian IT nih ya, sedikit cerita juga, gue kuliah di bagian IT. Gue bisa sih mengikuti pelajarannya, cuman kayak ya sekedar ngikutin aja, kayak nggak ada sebuah kayak live ini gue banget loh, itu nggak ada style ini gue banget, tapi gue bisa ngikutin gitu. Nah tapi di sisi lain ada sebuah hal yang gue suka gitu. Gue emang orangnya demen ngomong gitu. Terus kayak gue berpikir nih, kayaknya di IT kan lebih banyak ngetik gitu kan, ngoding lah lebih, ya nggak ada ngomongan gitu kan. Terus kayak gue mikir, kayaknya gue nih beda gitu. Ini nggak gue banget, gue ngoding kan harus gue duduk berjam-jam kan. Terus kayak ngoding bikin program itu kayak itu nggak gue banget, walaupun gue bisa ngikutin gitu. Terus kayak gue berpikir, oke, coba kalau jalan yang gue pilih tuh, oke, gue tetap lanjutin kuliah gue, tapi sisi lain hobinya nggak gue tinggalin. Kalau gue gitu, jadinya gue terus lanjutin kuliah gue dan hobi juga tetap jalan, yaitu dengan cara sih biasanya gue ngelakuin hobi, walaupun memang waktu gue lebih banyak di IT sih istilahnya gitu, walaupun dengan di hobi gue cuma di Sabtu Minggu aja nih. Tapi di sisi lain gue jadi menikmati sih. Jadi pada saat gue mulai capek dalam dunia kerja, akhirnya gue Sabtu Minggu gue di hobi gue itu hilang gitu. Disakanakan kalau jalur yang gue lakuin sih kayak gitu. Kalau dibilang nyesel, ya ada nyeselnya juga. Kenapa ada nyeselnya juga? Kenapa tuh? Karena waktu gue dibagi dua, jadi istilahnya fokus gue tuh kemana-mana ya kan. Gue fokus di IT juga tuh sama di hobi gue. Nah sedangkan teman-teman gue yang udah bener-bener fokus sama hobinya dia itu, dia udah ya bisa dibilang sukses juga gitu kan. Jadi kayak gue mikir, kenapa gue sempat begitu, kayak kenapa gue dulu nggak langsung keluar kampus aja ya, kayak gitu. Kayak udah gue fokus sama apa yang gue suka, mungkin 2 tahun 3 tahun gue bakalan bisa sukses. Padahal sih nggak begitu juga ya ternyata. Iya, ternyata gue pun mikirnya malah kenapa dulu nggak gue lanjutin aja kuliahnya gitu. Iya bener. Jadi ternyata ya pilihan kita tuh nggak ada yang salah sih sebenarnya. Betul. Tinggal gimana kita menanggapinya sih. Emang ini quarter life crisis ini bener-bener mantep sih gue rasa, karena teman-teman gue juga sempat banget cerita-cerita kayak gini. Oke, berarti hampir sebagian besar juga pasti teman-teman juga ngalamin sih ya yang kita ceritain ini. Terus biasanya sih kalau lu nih tuh quarter life crisis itu datang nih ke diri lu tuh biasanya kalau hal-hal apa gitu? Biasanya tuh tiba-tiba lu ngerasa kok gue kurang dari teman lain tuh biasa pada saat lu lagi ngapain? Biasanya ya, yang pertama kalau lagi bengong, ngelamun ya. Kalau lagi ngelamun sendirian tuh mikirin kehidupan atau mikirin kesalahan-kesalahan yang lalu atau apapun lah, pasti kadang suka nyinggung kayak gitu. Kayak, kenapa gue di umur yang sekarang nggak bisa kayak gini? Terus
pas lagi ngumpul sama teman-teman pasti ya kan ngerasa karena ketemu langsung nih gitu kan. Kebanyakan nih mereka udah kayak ngumpul, udah hari ini gue yang bayar, besok gue yang bayar, besok gue yang bayar, tapi giliran gue belum gitu. Oh iya, Mereka juga benar. ngerti sih ya gitu. Oke, paham. Paling yang ketiga nih yang terakhir, kalau gue lagi main sosial media apapun itu pasti gue Oke. kayak ngerasa minder banget lah gitu. Oke. Berarti salah satu hal yang bikin life quarter crisis ini muncul ya mungkin pada saat kita membandingkan ya. Ya betul. Membandingkan diri kita sama orang lain atau teman sih. Emang sih bener sih. Itu juga sering banget gue alami. Kalau gue sendiri ya rasa KLC ini suka muncul gitu di dalam diri gue tuh pada saat gue 24 jam atau seharian gitu gue seakan-akan tuh nggak ada waktu yang ilmu gue tuh nggak nambah. Tuh gue biasa sering jadi pada saat malam terus gue kayak ngeliat kayak gila, gue seharian ini nggak ada sesuatu yang ya menambah buat ilmu gue gitu. Dan pada saat gue lihat ya temen gue yang udah mulai berkarya dan segala macem, tuh gue kayak ngerasa gila, waktu gue sehari ini tuh sia-sia banget gitu. Gara temen gue tuh udah sukses dan segala macem. Makanya itu salah satu pacuan gue juga nih gue bikin podcast segala macem, karena gue ngeliat ya minimal dari 24 jam hari gue atau dari seminggu nih, dari Senin sampai Sabtu gitu kan, istilahnya selama 7 hari ini tuh adalah 1 hari itu waktu gue yang bermanfaat. Jadi itu sih salah satu yang kalau gue lakuin ya buat menghindarkan life quarter crisis ini. Tapi menurut lu selain dari teman biasanya apa lagi yang suka tiba-tiba muncul tuh? Penyebabnya quarter life crisis biasanya sih yang pertama nih yang paling penting itu dari tuntutan diri sendiri. Oke. Ya, kadang kan orang ada beberapa yang kayak gua di umur 25 harus punya mobil, atau gua di umur 25 harus punya karir yang bagus, tapi ternyata waktu umur mereka udah mepet ke umur tersebut ternyata belum gitu. Akhirnya kan jadi gimana gitu. Itu juga nyambung ke ekspektasi yang berlebih. Benar. Terus kurangnya percaya diri juga bisa. Terus kurangnya dukungan dari keluarga atau teman dekat, itu juga bisa tuh menyebabkan quarter life crisis. Bisa juga dari kurang motivasi. Terus bisa juga karena frustasi di lingkungan kerja. Ya, terus bisa juga karena lingkungan sosial yang kompetitif. Terus yang terakhir ya tadi yang udah gue sebut, media sosial. Oke, benar banget sih. Tapi emang kalau gue rasa sih paling bener-bener berdampak banget dari media sosial sih. Nah, itu betul. Padahal kita belum tahu ya apa yang kan media sosial itu ya dia ngepost sesuatu yang baik-baiknya aja gitu, yang ada nggak sih lu ngelihat orang ngepost channelnya di Instagram, dia ngepost lagi kerja gitu kan, nggak, kalau dia lagi berantem kan enggak gitu, karena emang dia cuman mempost sebuah hal-hal yang menurut dia bagus gitu kan di depan halayak banyak orang lah ya dilihat gitu. Ya tapi ya ada kemarin yang lagi berantem cuman mau viral aja. Oke. Gitu loh. Iya. Oke, itu akan kita bahas deh. Oke. Ya bener banget. Jadi mungkin bisa dengan menurutku juga salah satu ngurangin sosial media boleh. Cuman lu jangan terlalu baper ngeliatin yang ngeliat orang gitu. Istilahnya lu juga punya jalan masing-masing sih. Ya betul. Mungkin bener yang tadi lu bilang lu punya mimpi lah, istilahnya bilang tadi punya ekspektasi ya kan. Istilahnya lu punya keinginan punya mobil segala macem. Nah, itu salah satu hal juga yang emang harus lu perhatiin. Tapi by the way, kalau sana kayak gitu, kita boleh nggak sih kalau sananya ini ya kayak bermimpi besar gitu, berarti jatuhnya salah atau enggak? Itu kan jatuhnya sama nggak sih sama kayak kita berekspektasi tinggi gitu? Sebenarnya bermimpi besar silakan gitu. Oke. Itu kan justru mimpilah setinggi-tingginya gitu. Iya. Kalau jatuh ya mentok di bintang gitu, Oke. mentok di bulan gitu kan. Ya, cuma kadang yang salahnya itu gimana ya? Mereka berani bermimpi untuk besar cuma dengan usaha yang terlalu kecil. Wah, Kadang itu salahnya. bener banget sih ini, bener-bener ya. Berarti jatuhnya tuh nggak ada mimpi yang terlalu tinggi ya, Nggak atau ada nggak ada mimpi yang terlalu besar. Cuman usahanya aja sih ya. Betul. Bener sih, bener banget. Emang banyak orang yang gue juga ngerasa sih kayak mimpi kita tuh kayak target gue nih di usia 23 gue udah punya ini, tapi keseharian gue ya tetap aja main game dan segala macam sih. Seakan-akan kita ya lupa, cuman sekedar impian aja tapi nggak ada yang usaha buat ngejarnya itu sih. Bener. Begitu. Itu salah satu penyebab quarter life crisis ini juga muncul sih. Bener banget. Terus sekarang mungkin kalau menurut lu solusi yang biasa nih kan lu pasti sering kan, tapi btw sekarang lu masih ngerasain gak sih
life quarter crisis ini masih ngerasain nggak? Quarter life crisis. Iya, masih ngerasain. Pasti, itu pasti masih. Karena gue sendiri pun sampai sekarang masih mempertanyakan keberadaan gue di dunia gitu loh. Kayak maksudnya gue tuh sebenarnya harus apa gitu loh. Harus di sini kah, harus di sini kah, harus gini kah, harus gitu kah gitu. Dan gue juga kayak tipe-tipe orang yang kayak belum punya planning jauh ke depan gitu loh. Gue kayak mikirnya ya besok pikirin besok aja deh gitu, apalagi 2 tahun 3 tahun ke depan. Tapi menurut lo berarti quarter life crisis ini wajar nggak sih menurut lo? Emang sebuah fenomena yang semua orang pasti rasain atau enggak gitu menurut lo? Kalau itu sebenarnya wajar, karena dari kemarin waktu gue riset pun buat bikin konten quarter life crisis, gue sempet survei juga kan, terus sempet cari-cari informasi juga. Di situ ada dilansir dari Lifehack. Nah, survei dilakukan di LinkedIn itu rata-rata orang yang berusia 20 sampai 30-an tahun itu berapa ya? 76%-nya pernah mengalami quarter life crisis pada usia rata-rata terbanyak itu di 27 tahun. Nah, jadi itu sebenarnya fenomena yang amat sangat wajar. Berarti kalau quarter life crisis ini berarti sebuah hal yang wajar sih ya. Wajar itu pasti. Karena emang menurut gue ini bisa dibilang sebuah fase kedewasaan sih ya. Ya betul. Benar ya? Betul. Bisa dibilang sebuah fase kedewasaan. Cuman kesalahan banyak orang ya menurut gue nih, dan diri gue juga nih, karena gue juga masih ngerasa kesalahan kita itu bukan pada kesalahan si quarter life crisis ini, tapi kesalahan itu gimana kita menghadapinya. Betul. Karena gue ngerasa pada saat si quarter life crisis ini datang, itu gue malah kayak ngejauh sih, jujur. Pada saat gue ngerasa bimbang dan segala macam, gue malah kalau seandainya gue kayak datang ya KLC ini ke diri gue, kayak malah gue melampiaskan itu dengan main game gitu kan. Itu sih yang sering gue lakukan dengan main game seharian. Tapi pada kenyataannya setelah gue main game itu datang lagi gitu. Ya, betul pasti. Kira pas gue ini juga sih gue mulai terpikirkan masalah quarter life crisis ini juga pada saat lu juga wawancarain gue buat konten lu. Terus pas gue baca-baca artikel juga segala macam, ternyata jadi selama ini kenapa quarter life crisis ini tuh selalu datang di gue gitu, dan istilahnya seakan-akan nggak ada habisnya, dan ternyata ya gue nggak menghadapi itu gitu. Ternyata emang kesalahan banyak orang pada saat quarter life crisis ini datang, atau dia sedang menghadapi quarter life crisis, dia itu nggak menghadapi tapi dia malah menghindari, dan itu malah yang semakin terus dan akhirnya umur dia semakin tua, dan ya udah akhirnya nggak bisa diulangi lagi sih. Bener. Berarti emang quarter life crisis ini emang sebuah hal yang wajar sih, bener. Terus menurut lo nih, kan tadi kan kita ngebahas masalah masa depan ya. Sebenarnya quarter life crisis tuh ini nggak sih tentang masalah jodoh segala macem, itu juga termasuk quarter life crisis juga nggak? Itu lo? Juga termasuk ya. Karena ada satu kejadian, kondisi lah ya. Misalnya contoh, ada laki-laki sama perempuan nih udah pacaran misalnya dari SMA ya, dari SMA kuliah lulus mereka pacaran, terus udah sempat kerja 1 tahun, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah misalnya gitu kan, menjalin menuju jenjang yang lebih serius lagi. Cuma di masa-masa itu justru mereka malah mikir lagi kayak, dia itu orang yang tepat buat gue nikahin gak sih? Nah itu juga termasuk quarter life crisis. Oke. Jadi kalau gue sendiri sih emang gue pribadi lebih ngerasain quarter life crisis ini di masalah pendidikan ya sih, sama masa depan. Ternyata banyak juga di luar sana yang ngebahas dia menghadapi quarter life crisis ini dengan masalah pernikahan ya, dengan dia ngerasa malah ragu dengan pacarnya ya. Oke. Mungkin menurut gue bakalan lebih banyak hal juga sih ya quarter life crisis ini. Emang kalau kita bahas tuh panjang banget sih. Itu panjang. Ya emang itu benar-benar sebuah yang benar-benar intinya harus kita hadapin sih. Ya kan dari tadi kita udah ngebahas nih kayak contoh-contoh quarter life crisis itu apa aja ya kan. Terus juga habis itu solusinya apa aja kan. Dan gue pengen tahu nih pesan-pesan lu sih, pesan-pesan dari lu nih buat pasti teman-teman juga banyak yang rasa pas ngedengerin kayak wah ini gue banget nih. Nah kalau buat lu tuh pesan-pesannya gimana buat menghadapi quarter life crisis ini? Pesan-pesan nih? Iya. Panjang nggak apa-apa nih? Boleh. Okay. Gue deketin mic-nya ya. Oke, siap. Ya, jadi kalau pesan-pesan dari gue sih yang pertama itu, ini pasti ya dan harus. Lo harus berpikir positif dong. Dalam segala situasi harus berpikir positif. Yang kedua,
paling penting sih, nggak paling penting sih, penting lah semuanya karena semuanya penting. Lu harus kenalin diri lu sendiri. Kayak contoh, lu maunya apa, lu mau kemana, ya kan? Lu mau jadi apa, kekurangan kelebihan lu apa. Nah nanti itu dijadiin buat bahan evaluasi, bisa juga buat jadi motivasi diri sendiri supaya lebih berkembang di kedepannya. Terus yang ketiga, lu jangan sampai nutup diri dari orang lain gitu. Kalau misalnya lu ada masalah, ceritain aja ke orang-orang terdekat atau terpercaya lu, bisa itu orang tua atau teman. Karena siapa tahu mereka yang mendengarkan punya solusi atau jalan keluar dari masa lalu nih, biar lu tuh nggak jalan di tempat aja, nggak stuck di situ aja gitu. Terus lu harus kalau bisa sih mencari hobi atau aktivitas baru gitu ya. Kalau misalnya emang lu rasa kinerja lu di tempat kerja atau di perkuliahan udah semakin menurun, coba deh sekali-sekali melakukan hobi atau aktivitas baru. Siapa tahu bisa merefreshkan otak gitu loh. Akhirnya kinerja lu bisa timbul lagi. Terus ada lagi nggak ya? Paling sih yang paling penting ini terakhir, nggak paling penting sih karena penting semua ya. Tapi ini paling penting nih terakhir nih. Oke, apa paling tuh? penting nih. Yang terakhir itu lakuin, jalanin. Oke. Ya karena kalau lu udah mempersiapkan segala diri tentang quarter life crisis nih, tapi lu nggak lakuin, akhirnya nggak lu jalanin, itu percuma gitu loh. Ya paling segitu aja sih. Oh sama satu lagi nih, lagi nggak apa-apa ya, terakhir ya. Boleh. Sama buat kalian di luar sana yang ngalamin quarter life crisis, gue cuma mau bilang tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Udah itu aja. Oke, Wila itu pesannya mantep banget sih. Karena gue juga ngerasa ya itu sebuah hal yang harus benar-benar kita lakuin sih. Mungkin gue sedikit satu nambahin sih buat teman-teman juga yang lagi dengerin yang lagi mulai ngerasain quarter life crisis ini, yaitu lu mulai coba buat planning sih. Itu gue juga ngerasain banget. Istilahnya lu jangan pernah membandingkan diri lu sama orang lain. Nah, lu dengan gimana caranya lu buat mengantisipasi itu? Ya lu buat sebuah life mapping kalau menurut gua. Lu buat sebuah pencapaian lu sendiri. Ya emang sih nggak perlu harus yang muluk-muluk lah. Ya setidaknya setiap hari tuh ada sesuatu yang berkembang. Jadi pada saat lu ngelihat postingan teman lu yang udah sukses, lu pun ngeliat, oh ya biarin aja karena gue juga lagi mulai menuju ke sana, ya kan. Jadi lu nggak ngerasa khawatir gitu karena emang lu udah punya nih jalannya sini kayak gitu. Jadi itu menurut gue salah satu hal penting juga, ya kan. Jadi tuh bisa teman-teman praktekin juga, dan diri gue sendiri juga lagi praktekin itu. Jadi buat teman-teman yang sedang merasakan quarter life crisis atau yang tadi gua sama Tizar juga ngerasain ya. Tizar itu memilih dengan melanjutkan hobinya, sedangkan gua memilih untuk bertahan gitu kan, ya kan. Ternyata dua pilihan itu sebenarnya sama-sama bener gitu, nggak ada yang salah. Cuman menurut gua gini, pada saat lu udah memilih jalan itu, ya lu harus terus dan lu harus bertanggung jawab dengan jalan itu gitu. Jadi kalau lu yang udah istilahnya lu berpikir lu keluar dari hal yang lu nggak suka dan lu ngelanjutin hal yang lu suka, maka lu fokus ke situ gitu. Dan buat lu juga yang tetap bertahan gitu kan, walaupun merasakan sakit gitu, itu ya kan. Karena itu gue ngerasain banget tuh. Kayak buat teman-teman yang ngerasain sakit juga itu, ya lu tetap bertahan dan lu tetap kejar tuh mimpi lu kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan lagi Jar sebelum kita tutup? Udah sih itu aja. Oke, mungkin sekian podcast gue yang ketiga, dan tunggu updatean gue podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.